Jadi hari ini kita akan praktek PSM, membongkar oli dan memasangnya lagi. Di sini adalah ada Awandi, Sandi, Nadir, sama Dani, Rifki, dan di sini ada mekanik tua nih, Juan. Datang guys, ini motornya yang mau diganti oli, dibuat praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini SMK Al Faris jurusan Teknik Mesin Motor. Jadi kita akan praktek ganti oli motor sama tune up motor. Jadi itu sudah servis rutin biasa. Jadi ini pengenalan terhadap siswa SMK Al Faris tentang bagaimana cara ganti oli, terus cara tune up yang benar. Di sini kita akan review sebentar lagi. Siap anak-anak? Siap. Pertama, Ladir. ya pertama kita siapkan dulu alat untuk ganti oli. Ini motornya kebetulan motor Honda Beat Box. Ya, Nabit. Jadi untuk peralatannya satu kunci shock nomor 17 sama stang shocknya, terus sama sambungan shock yang pendek. Dua kita ini satu lagi tang. Nah, ini dia peralatannya untuk ganti oli. Jadi sebelumnya oke, kita eksekusi sekarang untuk para siswa SMK Al Faris. Dan eksekusi untuk ganti oli motor. Pertama kita buka baut tutup pembuangan oli yang berada di samping kiri. Itu menggunakan kunci shock 17. Nih, ininya pembuangannya, baut pembuangannya seperti itu. Kita buka bautnya. Untuk pembukaan baut, lihat di posisi plug atau baut buangan oli untuk mesin Honda Beat ada di pinggir sebelah kiri. Ya, Cukup. tuh. Nah, untuk siswa-siswa Al Faris, jadi untuk cara membukanya baut oli, satu, masukkan kunci ke dalam baut pembuangan oli. Nah, kedua, pastikan kunci shocknya masuk tepat di antara baut pembuangan. Jadi supaya agar tidak meleset. Nanti yang nantinya bisa selek. Yang kedua, tentukan arah putaran untuk membuka baut. Jadi putaran untuk membuka baut itu ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau jarum jam bergerak dia ke kanan, kalau untuk membuka baut rata-rata itu membukanya ke arah kiri searah berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini contohnya. Ini dipegang pakai yang kanan, yang kiri menekan stang shocknya. Tuh udah terbuka, tuh udah ada pergerakan terbuka. Nah, kita coba, salah satu siswa minta tolong coba untuk cara membukanya. Silakan. Bukan dulu. Tetap harus tepat masuk, jangan sampai tahan. Nah, itu. Nah. Udah dulu, tahan dulu. Persiapkan wadah untuk Pembuangan oli. Nah, sudah enteng. Nah, itu coba dipakai tangan aja. Ini stangnya diganti. Oke, ini
Ya, jangan. Bentar, ke kiri. Ya, ke kiri. Terus. Awas bentar, tahan. Nah, ambil. Ternyata kosong. Kosong, Pak. Nah, ternyata ini motor bukan jarang kayaknya belum pernah ganti oli, lama udah ganti oli. Jadi olinya sudah tidak ada. Tuh di sini ada banyak gram yang yang nyangkut di ini, berarti kemungkinan besar di dalam mesin sudah bermasalah, udah mengalami keausan karena tidak ada pelumasan dalam oli. Gitu. Ya, untuk memastikan tidak ada petinya, kita goyang dulu ke pinggir ke ya, cuma sedikit ya, sayang motor masih bagus ternyata tidak terawat, olinya hanya cuman Kapat tetes. 3 tetes aja kayaknya ini. Waduh, bahaya sekali. Lihat ya anak-anak. Nah, ini berarti betapa vitalnya oli untuk mesin. Kalau tidak ada oli, mungkin sedikit lagi akan ngejir. Nah, disitulah gunanya oli untuk pelumasan. Beruntung untuk kali ini kita ganti oli di sini. Kalau lama kelamaan mungkin mesin ini, motor ini akan ngejir, rusak. Membuka baut pemasukan oli, kita putar ke sebelah kiri, terus cabut pakai tangan. Nah, itu berhasil. Jadi coba kita lihat tuh, olinya tidak ada, jadi sudah kekeringan oli. Motor ini kasihan banget, udah masih bagus tapi perawatannya kurang terawat. Kita coba kita ganti oli. Oke. Selanjutnya susunannya jadi tutupnya, terus ada per yang tirus ini berada ngadu bersama bautnya. Jadi untuk saringannya di depan, di atas begini tuh depan. Jadi yang paling depan saringan, yang terus pernya di sini di tengah, terus yang agak tirus ujungnya beradu dengan ininya, dengan bautnya gitu. Masukin ya, tekan, luruskan dulu. Nah, putar ke kanan pakai tangan, putar ke kanan, yang penting nempel dulu. Terus sambil tekan, sambil diputar ke kanan. Main ngerawel gitu kayak apa? Beli saya boleh gak, Pak? Boleh. Ini uruskan dulu deh. Nih cara nekannya begini. Yang jempol pakai sini sama yang jari telunjuk. Terus tekan sedikit, luruskan. Nah, tuh putar kanan. Tuh cukup nempel segitu. Jadi putar, tekan, iya sambil putar gitu. Kita pasang baut oli kapnya. Jadi sudah terpasang. Cara mengencangkannya, kita kencangkan pakai kunci shock 17, terus kita putar ke kanan. Nah, cukup seberhentinya tenaga kita, jangan terlalu kencang juga. Nah, ini cukup sampai
tenaga kita nahan supaya tidak berputar. Ya, cukup segitu. Sesudah baut tap olinya dipasang, terus kita tuangkan olinya ke lubang pemasukan oli dengan memakai corong. Apa pakai corong merah yang ada badaknya? Olinya pakai MTX Matic, ukurannya 0,8 liter atau 1 liter kurang. Kita tuangkan. Aman. Oke, cukup olinya. Terus kita tutup kembali olinya. Nah, kita tutup olinya, masukkan, tutup olinya, terus putar ke kanan untuk mengencangkan baut tutup oli. Nah, itulah proses ganti oli telah selesai. Terus kita berlanjut untuk cek tune up. Tune up yang pertama, siapkan kuncinya, terus kita buka throttle bodinya atau TB-nya, kita bersihkan sama aki sama busi. Langkah pertama, kita buka joknya, kita keluarkan, isinya banyak. Bikin penasaran banget. Pergi manggung ini kayaknya. Lihat ini. Wah, di sini ada packing ya Di sini kayaknya. kan ada bautnya 1, 2, di dalamnya 3, 4. Jadi kita harus membuka cover yang ada di atasnya, yang ngalanginnya kita buka dulu. Sekrup ininya pakai obeng plus. Tolong obengnya habisin. Namanya obeng plus apa? Dia mau karena dia berbentuk plus itu kayak ini plus aki. Jadi buat yang satu lagi obengnya namanya obeng min. Nah, dia hanya berbentuk bepeng aja. Ini obeng plus. Kita buka yang ngalangin baut joknya. Lain ini. Sekrupnya ada 4 biji. Kita buka semua. Kita lepaskan covernya. Tuh kelihatan. Kotor. Seru banget ya guys. Aduh, jangan contoh. Ini yang asalnya ini heran. Yang asalnya heran. Kamu jangan gitu. Kamu ada sama sekrupnya ada 4 biji juga. Mandi dia tong dijankun. Mandi. Oh. Cuma di sini depan ada juga. Lihat. Di situ kita tinggal buka itu cover ini, cover depannya.
tangan kalau kuat. Kalau nggak kuat kita pakai obeng min. Cokelnya. Nah, itu Sudah gini kita eksekusi. sekarang sudah kelihatan baut-bautnya. Kita buka baut joknya menggunakan T10. Ini kuncinya T10 untuk membuka baut. Tadi sama ininya putarnya ke kiri. Untuk membukanya putar baut ke kiri. Dua lagi posisinya ada di sini. Nah. Nah, sudah terbuka semua. Kita cabut. Oh, ternyata masih ada ini screw dua lagi di sini angkat ke bodi. Emang lagi mau nama packing? Hah? Get wasit. Aing dah kental aing mah euy. Packing. Wah, kita kalau udah begini kita diamkan ya. Jangan dipasang lagi. Ya, soalnya kita mau sholat. Kotor sekali guys ya. Anggaru ini. Wah, ini yang sangat. Ini pemakaiannya soalnya cewek. Kalau cowok udah bersih. Gas tugas saya emang tugasnya guys. Nah, kita tunjukkan nih. Jadi mesinnya itu seperti ini. Nah, jadi kalau jok sudah dibuka kelihatan. Ini namanya throttle body atau TB. Makanya di tune up kita akan buka throttle bodinya untuk membersihkan. Yang dibersihkan satu throttle body ini semua satu blok ke sini. Kedua kita cek akinya masih bagus apa enggak. Oke, ikuti terus. Ini dia. Nah, ini apa ini? CC itu Nah, CC. ini namanya sumber tenaga yaitu aki. Nah, yang ini box sikring. Jadi sikringnya semua ada di sini. Itu bisa dilihat di sini. Box sikringnya data box sikringnya nomor 1 itu relay, berarti relay itu yang ini. Kedua relay sama ini relaynya juga. Nah, yang ini sini 25 ampere yaitu sikring main. Jadi sikring main itu yang dari kunci kontak langsung pakai sikring main sikring. Yang kedua itu 5 ampere sikring buat ECU. Nah, ini dia ininya ECU-nya. Nah, untuk menggerakkan mensuplai listrik yang ke ECU. Nah, yang ini 10 ampere di sini tertera untuk injection pump. Injection pump itu
ini apa? Bensin. Pompa bensin. Di sini pompa bensin dalam tangki. Letaknya di dalam tangki, ada di dalam tangki untuk injection pump. Untuk yang 10 ampere yang kedua, yang di sini baris kedua untuk apa? Headlight. Jadi headlight itu lampu kepala, head itu kepala, light lampu kepala. Jadi lampu depan itu sikringnya ada di 10 ampere yang kedua. Yang ketiga sikring 10 ampere juga untuk klakson, lampu sen, dan lampu speedometer. Begitulah kira-kira yang ada di sini. Lanjut part 2 guys. Potongannya atau bahan busi, kita ambil kunci businya. Tolong ambil kunci busi. Yang ini yang Mil. Nah yang ini ya. Ini kunci businya kita masukkan. Kita mesin. Kita colok pakai ini. Bantuan itu. Ya. Kita Dengan mana? Dengan kena motor. kita putar tetap searah berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, Mama, gak apa-apa kok. Bisa. 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 Enggak. businya sudah kotor. Jadi kita lihat businya itu kita bisa pastikan pembakarannya kayak gimana. Nah, di sini pembakarannya cukup kering, lumayan lah untuk pengapian agak bagus. Oke. Tuh, ini kutub negatif, yang satunya ke kutub positif. Jadi untuk ngecek arus aki, ada gak akinya? Ya kebetulan lumayan akinya, arus akinya ada, masih ada akinya, bagus. Ini dia. Nah, ini apa ini? CC itu. Nah, CC. ini namanya sumber tenaga, yaitu aki. Nah, yang ini box sikring. Jadi sikringnya semua ada di sini. Itu bisa dilihat di sini. Box sikringnya, daftar data box sikringnya. Nomor 1 itu relay, berarti relay itu yang ini. Kedua relay, sama ini relaynya juga. Nah, yang ini ada sini 25 ampere, yaitu sikring main. Jadi sikring main itu yang dari kunci kontak langsung pakai sikring main sikring. Yang kedua itu 5 ampere sikring buat ECU. Nah, ini dia ininya, ECU-nya. Nah, untuk menggerakkan mensuplai listrik yang ke ECU. Nah, yang ini 10 ampere. Di sini tertera untuk injection pump. Injection pump itu ini apa? Bensin. Pompa bensin. Di sini pompa bensin dalam tangki. Letaknya di dalam tangki, ada di dalam tangki untuk injection pump. Untuk yang 10 ampere yang kedua, yang di sini baris kedua untuk headlight. Jadi headlight itu lampu kepala, head itu kepala, light lampu kepala. Jadi lampu depan itu sikringnya ada di 10 ampere yang kedua.
Yang ketiga sikring 10 ampere juga untuk klakson, lampu sen dan lampu speedometer. Begitulah kira-kira yang ada di sini. Lanjut part 2 guys. Nah, jawaban reaksi kan nyala bunyi. Cek ya. Tuh, ada berarti nyambung. Ayah oh berarti bagus. Iya. Potong goblok aja. Apa? Udahnya. Mandi. Because